Baik anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari peta konsep yang sudah anak-anak bikin, ada yang merasa gambarnya lebih bagus dari Pak Barkah? Nggak ada yang merasa lebih bagus ya? Berarti siapa yang Pak Barkah ya? Padahal anak-anak dengan hanya itu, dengan hanya bisa menggambar sedikit, dengan hanya bisa menyanyi sedikit, dengan hanya bisa public speaking sedikit, Pak Barkah sudah bisa keliling Indonesia dan keliling luar negeri. Padahal hanya bisa seperti itu saja. Baik, di jam terakhir kita mulai pelajaran tentang kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi masyarakat ada berapa? 3. Yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita bahas yang pertama, ada produksi. Produksi adalah kegiatan kegiatan menghasilkan atau menambah nilai dan guna dari suatu barang atau jasa. Ada 4 faktor produksi: sumber daya alam, sumber daya modal, dan skill atau keahlian. Silahkan dibagi aja. Kemudian tujuan produksi yang pertama, mengganti barang yang rusak atau aus, karena tidak ada barang atau jasa yang awet sempurna. Semuanya pasti akan rusak dan aus. Dari situlah produksi dilaksanakan untuk mengganti barang yang rusak atau aus. Yang kedua, menghasilkan barang atau jasa, itu pasti. Yang ketiga, mencari keuntungan dengan mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Melalui proses produksi kita akan mendapatkan keuntungan. Kemudian memperluas pasar. Memperluas pasar itu bahwa hasil produksi yang kita buat atau kita bikin itu tidak kita gunakan sendiri, tapi dijual ke tempat lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan tadi. Kemudian ada konsumsi. Konsumsi adalah aktivitas menghabiskan, memakai, atau mengurangi nilai dan guna dari suatu barang atau jasa. Konsumsi tidak melulu pada makan dan minum. Berpakaian juga konsumsi, memakai sepatu juga konsumsi. Kenapa? Karena nilainya berkurang, karena barangnya akan habis. Tujuan konsumsi apa? Memperoleh kepuasan yang setinggi-tingginya. Kenapa Pak kok memperoleh kepuasan setinggi-tingginya? Biasanya ketika kita mengkonsumsi suatu barang itu akan puas. Sampeyan nek klambine anyar mlakune beda. Iya. Kalau sepatunya baru mlakune beda. Lek gelange anyar, tangane seneng duding. Karo pamer gelange. Ya apa ora? Itu karena apa? Ada rasa puas. Walaupun menurut hukum Gosen, tingkat kepuasan itu kalau dilaksanakan dengan terus-menerus, suatu ketika akan timbul kebosanan. Bahkan kalau dipuasi secara terus-menerus, akan timbul yang namanya apa? Wis puas terus berkurang, ya timbul kebosanan. Aktivitas distribusi adalah penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Tujuannya apa? Memperoleh barang atau jasa untuk mendapatkan kebutuhan. Di sana ada fungsi promosi. Dalam proses distribusi, tempat yang paling banyak digunakan adalah pasar. Di mana dalam pasar ada timbul fungsi promosi. Banyak iklan yang bertebaran di pasar. Sekarang pasar tidak melulu pada pasar yang konkret atau nyata, tapi ada pasar yang abstrak. Contohnya adalah jual beli online, Shopee, dan lain sebagainya. Kemudian
saluran distribusi itu semakin panjang saluran distribusi, maka biasanya harga barang semakin mahal. Karena panjangnya saluran distribusi itu memerlukan transportasi, yang transportasi itu memerlukan biaya. Itu adalah salah satu dari kegiatan ekonomi masyarakat seperti yang sudah kalian tulis dalam peta konsep yang sudah kalian kumpulkan. What can I do for you? Ada yang ditanyakan? No.